Mbak Astrid mungkin sudah mengenal Baim Wong kan? Maksudnya ini kan polemik Baim dan Paula lagi menyoroti banget nih publik. Mungkin dari Mbak Astrid melihatnya seperti apa sih kan sosok Baim yang Mbak pernah kenal, bagaimana dulu kan juga pernah berseteru melihat perceraian Paula dan Baim ini seperti apa sih pandangan Mbak Astrid? Ya kalau saya sih seperti kemarin-kemarin ya, saya konsen di ranah peduli perempuan, dan karena kaitannya dengan persoalan Baim dan Paula seorang perempuan, jadi saya juga bikin hashtag peduli Paula, dan ini lumayan rame di TikTok ya, sampai 800 ribuan dan komen ribuan juga, dan mereka memang sebagian besar 99,9 seperti saya katakan, mereka mendukung, mensupport perempuan, mensupport Paula. Kalau saya melihat sosok Baim, ya saya tidak pernah memungkiri apa yang saya bicarakan di konten saya sendiri. Saya bilang Baim manipulatif, jadi Paula itu korban manipulatif Baim, itu yang saya katakan, dan saya punya alasan untuk mengatakan hal tersebut. Oke, berarti dulu itu terbukti ya dengan kekeluarganya aja Baim bisa memanipulatif pasangan sendiri, menurut Mbak Astrid seperti itu? Kalau di kontrak kerjasama yang gagal akhirnya, saya merasakan hal ini. Saya mengira memang ada indikasi ke arah manipulatif. Dan kalau dari rumah tangganya sendiri, sebenarnya saya melihatnya adalah Paula korban yang dikondisikan, karena sampai saat ini juga sosok lelaki yang bernama Niko belum pernah mengeluarkan statement keluar ya untuk setidaknya bicara kebenaran. Kemudian kenapa saya bilang memanipulasi satu keadaan, karena dikeluarkannya rekaman suara percakapan perceraian itu ya, kalau nggak dikondisikan nggak mungkin ada tuh rekaman. Itu sih kalau menurut saya. Oke, berarti Mbak Astrid sendiri bisa menebak apa setiap tindakan Baim yang akan dia lakukan, karena mungkin Mbak Astrid sudah mengenal Baim duluan. Skenarionya cantik tapi tidak cerdas. Cantik katanya tersusun rapi, hadir seorang laki-laki di dalam rumah, tapi dia lupa bahwa konon Niko ini adalah teman dia, dan bahkan statement dari Bang Hotman Paris kalau tidak salah, dia bilang itu atas izin Baim kalau Niko masuk ke dalam rumahnya. Ya namanya mungkin manajemen ya, anggap aja manajemen, Baim kan manajemen ya, saya juga manajemen, saya ngerasain kita bisa sampai ngobrol sampai larut malam ngomongin kerjaan dan lain-lain. Mungkin ada kayak semacam cocok bicara trust antara Paula dengan Niko, akhirnya jadi nyaman, mungkin itu ya. Tapi kan yang tersebar luas sudah terlalu jauh, dan yang menyedihkan adalah sampai terjadinya sebuah perceraian. Semakin kesini saya jadi keasikan mengikuti perkembangan mereka, dan semakin saya melihat semakin jelas terkondisi dan dikondisikan. Oke, menurut Mbak Astrid sendiri alasan Baim sendiri melakukan seperti yang Mbak Astrid tadi bilang dugaan manipulatif, maksudnya sudah dikondisikan, apa sih Ya, tujuannya? kalau lelaki kan ingin berpisah atau bercerai 1000 cara untuk dia lakukan, tapi dengan mematahkan, membunuh karakter pasangannya ya, pembunuhan karakter, menjelek-jelekan seperti itu, artinya kan berarti tidak ada kesempatan untuk Paula untuk hak asuh anak atau hak-hak yang lainnya gitu loh, atau hak-hak yang lain, saya nggak ngerti. Tapi intinya tujuannya adalah pembenaran diri. Saya juga nggak ngerti ya kenapa semua komen-komen di konten saya bilang NPD, apakah itu memang benar ciri-ciri NPD atau apa, saya nggak paham. Tapi setidaknya dari sekian komen yang masuk, hampir semua mensupport Paula dan mengatakan Mbak NPD. Saya nggak paham kenapa sampai mengarah ke sana. Saya nggak pernah kenal siapa aja yang masuk dan komen di konten saya ini di TikTok. Oke, tapi mungkin pas saat dulu Mbak Astrid mengenal Baim, apakah memang ada ciri-ciri NPD yang Mbak Astrid rasakan ke Baim? Saya tidak pernah berpikir dia NPD, sama sekali tidak. Tapi ketika hasil persidangan terakhir di Bogor itu, saya ingat sekali kita berada di dalam satu ruangan. Saya, Paula masih hamil ya, anak pertama Kenzo, Baim dan saya, kita bicara dengan hakim. Saat itu saya melihat bagaimana seorang Baim keakuannya sangat besar. Saya bicara berurai air mata, bicara dari hati ke hati, menjelaskan kenapa saya sampai menggugat di samping lawyer saya.
Saya bercerita apa adanya tanpa ada sesuatu yang saya tutupin, tapi dia dengan tega, kata-katanya dia tetap seperti kemauan dia. Itu saya nggak akan lupa. Kemudian saya melihatnya adalah dia sosok seorang yang punya nama saat itu. Kenapa dari persidangan tersebut dijadikan konten di YouTube-nya dia, sementara saya kalau memang saya mau memanfaatkan situasi itu bisa aja juga kan, saya minta tolong teman-teman ambilin gambar di ruang pengadilan itu, di ruang mediasi itu, saya jadikan konten. Saya enggak. Artinya di situ kan terlihat jelas tujuan Baim apa, semua just konten, termasuk saya masuk di dalam konten dia. Itu sih yang saya berpikir, ini orang tuh nggak fair banget ya. Dan kemudian ada yang saya ingat saat itu, almarhum lawyernya Baim, Pak Hotman Sitompul, itu membisikkan ke saya dirangkul, ya udah Astrid, nanti Baim akan memberikan penggantian. Bahkan lawyer saya pun menindaklanjuti dengan kembali mengirimkan surat sesuai komitmen perdamaian tersebut. Tapi no, tidak ada 1% pun tidak ada. Oke. Mbak, yang ini kan ramai tentang KDRT ya, yang Paula mengaku adanya dugaan KDRT dan mengadu ke Komnas Perempuan. Tapi yang Mbak ketahui itu benar gak sih adanya KDRT? Oh, kalau itu saya nggak tahu kan. Kalau KDRT itu kan ranah mereka di rumah tangga. Jangankan saya, mungkin supirnya atau pembantu atau saya mungkin nggak tahu. Saya nggak berani bicara yang saya tidak tahu. Itu sepertinya saya nggak paham. Tapi dia Paula sendiri mengadukan ke sampai Komnas itu di mana? Kalau memang itu terjadi, ya saya menganggap tindakan Paula cerdas, karena setiap perempuan yang mengalami tindakan kekerasan verbal maupun non verbal punya hak untuk mengadukan hal ini ke Komnas Perempuan. Dan saya merasakan saya mengira ini adalah satu tindakan yang cerdas. Apa yang dilakukan Paula itu tepat dan memang harus dilakukan. Tapi kan dibantah itu kalau misalkan dari pihak Baim nggak ada tuh. Dari pihak Baim. Dari soal KDRT itu tidak ada. Tidak ada. Selebihnya mungkin antara mereka, pasti setiap manusia punya keakuan diri untuk bilang bahwa saya benar. Semua manusia itu punya cara tersendiri, tapi dengan tindakan Paula berani melaporkan, itu artinya punya komitmen tersendiri, pertanggungjawaban, faktanya mungkin ada, gitu ya, mungkin ada faktanya. Oke, menurut Mbak sendiri KDRT itu bisa dibilangkah dari psikis atau perkataan atau dari sifat yang mengekang, bisa nggak? Oh iya, KDRT saya pernah bicara waktu itu sama salah satu psikolog, saya lupa itu, saya ngobrol panjang lebar tentang KDRT. KDRT itu tidak hanya fisik, bukan hanya verbal ya, tapi juga non verbal. Jadi perkataan menyakitkan, termasuk menyebarkan pembicaraan di sosmed ini, itu kan memalukan, menyakitkan hati, perasaan. Waduh, di situ kan Paula sendiri dalam kondisi sangat tertekan. Apapun dia mau bicara dikat. Terus kemudian sampai ada perkataan, jangan sayang, saya mau cerai. Ketika Baim mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya ceraikan, itu merinding loh. Kok bercerai dikondisikan dengan direkam, disebarkan gitu loh. Itu saya ngerasain sakitnya. Kalau saya jadi Paula sakit banget dan merasa direndahkan dengan Paula bilang jangan sayang. Itu gila itu. Itu menurut saya sudah termasuk kekerasan nonverbal, perasaan yang dihajar, mental yang dihajar. Berarti bisa dibilang itu sudah direncanakan dong untuk sampai ada dikondisikan. Dikondisikan. Kalau tidak dikondisikan ada suara yang dikeluarkan. Dan kalau tidak dikondisikan oleh pihak Baim, Paula mungkin tidak akan bicara seperti itu, merendahkan dirinya banget. Sebenarnya bukan merendahkan, tapi sebuah bentuk, perempuan mempertahankan rumah tangga adalah sebuah bentuk komitmen kesetiaan. Ya, Paula apalagi bilang dia tidak pernah menginginkan perceraian dalam rumah tangga. Saya kira Paula adalah perempuan yang punya komitmen jelas, setia, bertanggung jawab, mempertahankan rumah tangga. Jadi kalau dibilang dia berselingkuh, saya kira tidak, karena dia mempertahankan. Jadi ini gini, Baim membuat sebuah skenario yang sebenarnya skenario itu bisa jadi bumerang buat dirinya sendiri. Kalau menurut saya analisa, saya lihat, oh ini bakal bumerang buat dirinya sendiri. Something different banget sih yang dilakukan Baim. Bastrid, soal tuduhan selingkuh ke Paula itu, sepengetahuan Bastrid itu sendiri gimana sih? Udah kesebar nama lengkapnya Niko, sudah Niko aja. NS, BW, PL gitu. Ya, kalau dugaan selingkuh atau selingkuh tidak pakai dugaan lagi dengan Niko, Paula, itu sudah menjadi berita yang bukan rahasia umum lagi. Tapi benar atau tidaknya ini yang masih saya pribadi masih meragukannya. Kenapa? Karena Paula sendiri sudah menjelaskan bahwa mereka bicara di ruang tamu, di meja makan, memang ada juga yang di kamar tapi dalam kondisi pintu terbuka.
ya, pintu terbuka, dan katanya Mbak Im pun sudah mengizinkan. Nah, kemudian hal-hal ini berkembang liar menjadi pemikiran-pemikiran netizen yang berbeda. Ada yang bilang, wah Niko ini kerjasama, Niko dikondisikan. Nah, menariknya netizen sekarang ini benar-benar mengikuti perkembangan berita Mbak Im sama Paula itu sampai sedetil-detilnya, dan akhirnya saya pun menganalogikan hal ini hampir sama dengan mereka. Ya juga ya. Permasalahannya adalah kenapa Niko tidak keluar, itu sih, ya. Itu. Terus kemudian kalau ada pertanyaan, ini benar nggak sih sudah di tahap perselingkuhan? Kalau perselingkuhan dengan perzinan mungkin dua kalimat yang berbeda. Ya, kalau di dalam hubungan suami istri, kemudian ada pihak laki-laki lain, pihak perempuan lain, cap-capan aja, main hati aja tuh bisa dikategorikan selingkuh kalau memang ke gap ada kalimat-kalimat yang bagaimana. Tapi kalau yang Mbak Im sampaikan, dia bilang saya lo masih ada lo gue ya, bahasa lo gue kangen nih, gue mimpi, bahasanya masih seperti itu. Mungkin di situ ada candaan-candaan kayak kita berteman kadang-kadang sama lawan jadi saya Cin apa gitu segala macam, cinta apa segala, itu tuh kan biasa di dunia entertain ya gitu loh. Kan Mbak Im juga orang entertain, Mbak Im juga kan mungkin seperti itu sama lawan jenisnya. Gimana kita lihat konten-konten Mbak Im yang bercanda dengan kepala-kepalanya saya lihat cewek siapa, terus kerangkul siapa gitu kan, ada konten-kontennya dikeluarkan oleh nggak tahu oleh siapa gitu. Jadi saya melihatnya ini memang ada sesuatu yang perlu diliarkan, dikembangkan. Intinya bagaimana caranya bisa bercerai. Ini menyedihkan sekali sih kalau saya sebagai perempuan. Oke, Mbak Astrid, kan ada KDRT verbal, kan abusive yang tadi Mbak Astrid bilang. Ada lagi financial abusive. Apakah mungkin menurut Mbak Astrid Baim itu bisa melakukan financial abusive kepada Paula? Seraya Mbak Astrid udah kenal Baim sendiri. Ya kalau saya ya kadang berkaitan dengan Baim dengan masalah materi juga kan kemarin saya melihat ini, saya sambungkan dulu dengan masalah Paula yang katanya memotong gaji asisten. Terus kemudian Paula buat bond yang ditambahkan. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena mungkin dia memiliki suami yang terlalu berhitung, kemudian terlalu meminta laporan, karena perempuan kan juga punya keperluan, mungkin untuk keperluan dirinya dia sendiri, mungkin dia mau kasih adiknya, keluarganya, kita kan nggak pernah tahu. Kalau sebenarnya kalau dalam rumah tangga itu seorang suami memberikan uang ke istri, ya udah, istri mau gunakan buat apa, yang penting anaknya benar-benar terurus ya kan. Karena malah sekarang banyak banget suami-suami yang memberikan uang belanja dengan istri, tapi dia juga memberikan uang jajan buat istri di luar uang belanja gitu. Jadi mungkin kenapa Paula sampai seperti itu, dia lagi mungkin nggak ada kerjaan juga, nggak ada job fashion modeling saat itu ya, fokus kedua anaknya. Paula kan terlihat pada saat menjadi istrinya Baim, terlihat banget dia sangat apa adanya penampilannya gitu, sangat apa adanya, bahkan ada konten yang dia makan dimakan kelihatan lapar sekali gitu. Jadi saya kira itu terjadi dalam rumah tangga mereka. Berarti dugaan Baim, mungkin banyak netizen yang bilang pelit itu benar adanya atau seperti apa? Iya dong, kalau saya bilang iya, saya berani bilang iya. Kenapa? Sedikit pun dia tidak menghargai kerja saya, sesen pelit. Berarti itu emang terjadi laporan-laporan Paula itu ke Komnas Perempuan yang nyatanya dia mendapatkan KDRT fisik, KDRT verbal dan finansial abusif, berarti itu benar adanya. Saya kira Paula tidak akan melakukan kebohongan di dalam memberikan laporan. Saya percaya, feeling aja. Saya nggak terlalu kenal dekat sama Paula, tapi ini masalah heart to heart. Saya ngerasa jadi malah dekat. Jujur ya, saya bilang ini di sini loh, di sini saya berduka. Waktu di pengadilan Sekto Paula, dia lagi hamil, Pak Im ngomong sama saya, tidak ada hati sama sekali Paula tuh dengan muka yang dia menunduk. Saya di situ appreciate sama Paula. Tapi jujur, ini demi Allah ya, demi Rasulullah, saya buka di sini. Tapi di hati saya berpikir gini, ini nggak akan panjang rumah tangga. Demi Allah, saya ngomong, saya berani sumpah. Jahat sebenarnya kalau saya bicara saat itu, tapi ini sudah terjadi baru saya ngomong. Karena saya berpikirnya ini tricky banget laki ya. Saya nggak berhak untuk menduga sesuatu yang negatif, tapi nggak tahu kenapa di hati saya waktu itu saya sempat ngomong, saya lupa sama siapa, pasti Paula nggak akan bisa nyaman dengan laki-laki seperti itu di hati saya pada saat itu. Berapa Paula lagi hamil,
sumpah saya rasa di Pengadilan Bogor di ruang itu gak tahu, saya juga ngerti, tapi saya mau ngomong sama orang kan, saya dianggapnya saya jahat banget ini, tapi ini sudah terjadi, saya baru ngomong, saya sampaikan di sini di teman malam ini, saya pernah menduga hal ini akan terjadi. Bahkan saya sekarang ada feeling lain lagi, tapi nggak akan saya ungkapkan. Ada feeling lain lagi di hal yang lain lagi. Saya nggak tahu ya siksa atau apa. Baim hati-hati aja deh. Feelingnya apa sih Mbak kalau boleh tahu? Mungkin Mbak Astrid sampai berpesan Baim hati-hati. Gak tahu ya. Saya bukan peramal, tapi saya keluar gitu aja. Ya ada kasus contoh gini deh, Krisna Mukti. Jujur boleh tanya sama orangnya. Krisna Mukti, lo mau jadi anggota dewan nggak? Dia bilang apaan sih? Gua aja nggak ada kondisi gitu segala macam. Terus lo pasti menang deh. Itu keluar gitu aja. Dan saat itu saya habis dihajar sama teman-teman lain yang bilang, ngapain lo Krisna jadi dewan? Emang bisa segala macam, dilecehan, nanti diledek-ledek. Saya bawa Krisna menjadi anggota dewan. Allahu Akbar. Krisna menang dari sekian caleg-caleg yang saya main, satu Krisna Mukti doang yang menang. Nah, untuk feeling Baim sendiri apa yang Mbak Astrid rasakan? Ada hal lain. Baim seperti akan apa? Baim dengan kondisi seperti ini, doa-doa orang yang tersakiti itu kan banyak ya. Doa-doa orang yang tersakiti jangan salah loh. Ya. Doa-doa orang yang tersakiti, doa air mata seorang perempuan itu bahaya loh. Seorang ibu ya. Sama ibu itu bahaya loh. Ibu anak-anaknya. Berarti ada kemungkinan dugaan dia akan jatuh bangkrut atau seperti apa? Bukan, tapi masalah lain yang aku bukan peramal. Itu sebenarnya karmanya Mbak. Ya mungkin ini Karmanya gitu. dosanya dia Saya seperti ngomong, apa sih mungkin? saya enggak berani ngomong, tapi apalagi kemarin saya ngeliat ada satu wawancara saat dia ulang tahun. Kalau kamu lihat ada di TikTok, dia diwawancara entah wartawan siapa, ngomong gini. Wartawan nanya, iya, iya, oh, Aizy lah. Kenapa seperti itu? Saya tahu. Artinya akan terkondi oleh satu keadaan yang apa yang dia lakukan aja. Tapi berkaitannya dengan Oke ya. Tapi ini please skip aja. Artinya ini sesuatu yang saya rasakan aja gitu. Karena saya juga nggak ngerti ya. Jujur salah satu kecewa saya saat itu sama Baim, ya saya bukan muria. Alhamdulillah saya hanya percaya dengan kondisi apapun ke Allah ya. Saat saya pernah sempat bawa di dalam sholat malam saya benar-benar kecewa karena apa? Saya terhina banget saat berkasus dengan saat ada masalah yang baik. Terhinanya apa? Dia menggiring opini netizen, fansnya saat itu benar-benar menghina saya banget. Saya sampai anak saya sendiri juga malu gitu loh, gitu. Stop lah masalah dengan Baim gitu, karena orang-orang saat itu nggak percaya sama saya. Orang-orang yang percaya Baim yang saat itu lagi luar biasa sebagai seorang yang melakukan sosial eksperimen, seorang yang dermawan. Saya dianggap kayak orang ngada-ngada gitu, pansos, padahal sih boro-boro pansos. Saya kan orang belakang layar, sama dengan kalian juga pernah di media juga, jadi nggak mungkin lah saya melakukan itu gitu. Oke. Mungkin pasti, tapi soal keduanya kan banding ya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mungkin Pak Allah tidak terima hasil putusan tersebut, tapi ternyata Baim juga ikut banding juga gitu. Baim ikut banding juga. Ya nggak apa-apa, setiap orang kan punya hak untuk banding jika dia merasa benar. Ya jadi banding perbanding ya namanya. Saya yakin kebenaran akan terjawab, walaupun mungkin dunia ini tidak pernah bisa memberikan keadilan sebenarnya, tapi ada waktunya gitu. Ya jujur nih, ini saya buka lagi ya, saya jadi benar. Pada saat Baim bermasalah dengan saya, Baim waktu itu namanya lagi bagus-bagusnya, benar kan ya Bu ya, lagi bagus-bagusnya. Tapi setelah kejadian dengan saya, tidak lama kemudian muncul persoalan si kakek, persoalan YouTuber, persoalan yang ngeprank polisi, ya kan? Banyak masalahnya. Banyak. Saya tidak mendoakan yang jelek-jelek, tapi saya memang sangat kecewa sama Baim. Sebenarnya bermasalah dengan saya saat itu bukan hanya Baim, tapi ada salah satu artis lagi. Tapi karena artis tersebut punya niat baik, minimal ada komunikasi, dan sampai sekarang saya berjalan dengan baik, hubungan dengan baik. Bahkan kita masih juga mensupport kegiatan-kegiatan dia kemarin, ya. Mungkin Mas Abud juga tahu itu siapa gitu. Jadi Baim sama sekali seperti tidak mengenal saya. Itu yang saya kecewa. Sebenarnya kan orang harusnya ada lah ya, menghargai kerja orang gitu loh. Jadi yang paling bahaya dalam hidup kita adalah ketika kita tidak menghargai kerja orang.
karena orang bekerja itu dengan segala kemampuan yang dia lakukan dengan tujuan mendapatkan rezeki. Tapi soal Baim adanya dugaan selingkuh bener gimana tuh? Baim selingkuh Diduga. Kalau diduga-duga saya juga nggak menduga, saya kurang tahu sih. Cuman kalau laki-laki kan ya pasti berbeda dengan perempuan itu. Tapi kalau masalah dia selingkuh atau enggak, saya nggak tahu. Tapi soal Paula yang selingkuh itu percaya enggak sih dari Mbak Astrid sendiri yang Ya saya kan bilang saya tuh empati yang Paula saya nggak ngerti ya, saya nggak kenal Paula secara utuh, secara kenal ngobrol atau enggak. Tapi hati saya berkata bahwa Paula kayak tidak mungkin melakukan ini gitu loh. Sorry ya, apalagi kita melihat sosoknya Niko juga sudah berkeluarga, masa iya sih gitu Paula di rumahnya sendiri. Tapi saya bingungnya gini, orang-orang yang kerja di dalam rumah tangga Baim kan mengatakan menguatkan seolah ada perselingkuhan, tapi jangan lupa yang menggaji mereka itu kan Baim. Paula sebagai istri yang bercerai sudah tidak di rumah itu mungkin, jadi mereka menjaga bosnya dong yang menggaji. Nggak mungkin mereka membela Paula yang sudah keluar, bener nggak? Jadi ya wajar, makanya wartawan jangan menanyakan sampai yang masih kerja sama Baim, pasti jawabannya dia akan tidak objektif gitu, pasti nggak subjektif. Oke, berarti langkah-langkah Paula saat ini setelah terketukan Palu bercerai itu benar ya? Maksudnya mendatangi Komisi Yudisial, Dewan Pers, bahkan ke Komnas Perempuan untuk membuktikan keadilan untuk dirinya. Menjaga mental diri, menjaga mental anak-anak ke masa depannya nanti itu tindakan yang cerdas dan benar, karena hasil dari putusan cerainya sangat tidak adil dikatakan sebagai istri yang durhaka. Ya, image perselingkuh itu tidak baik untuk wanita. Dia menjaga mental kedua anaknya, dan itu langkah yang cerdas. Karena perempuan harus menjaga, mengaktualisasikan kemerdekaan dirinya dengan melakukan apapun. Jangan pernah takut sama dunia. Kebenaran kadang memang tidak dijawab di dunia, tapi nanti kita lihat siapa yang tertawa paling akhir. Saya deh. Oke. Mbak Astrid mungkin sebagai wanita dan sebagai menyuarakan untuk wanita-wanita di luar sana, ada pesan gak sih untuk Paula mungkin kalau ketemu atau belum sempat bertemu di tengah polemik seperti ini? Ya, saya punya harapan pengen banget ketemu sama Paula gitu. Saya tidak mau juga nanti misalkan orang berpikir oh ini Astrid tampil tiba-tiba pansos atau apa. Saya ingin menjelaskan kenapa saya peduli, karena saya bicara perempuan secara universal. Karena juga kebetulan banget saya sama Selekam ini Mas Abud, nanti kita juga memang udah planning lama ya, kita ada podcast yang bicara peduli tentang perempuan, konsen ke soal perempuan, jadi pas banget gitu loh, pas banget ini momennya saya terpanggil di saat peristiwa Paula gitu. Itu pun juga kalau Paula punya suami tidak ada kaitannya dengan saya nggak akan bicara. Tapi kebetulan banget apa yang terjadi sama perceraian mereka ini udah kelewatan gitu loh. Tudingan ke perempuan itu luar biasa. Kamu kan juga perempuan ya, pasti merasa sedih kalau digini. Banyak loh contoh ya. Saya tidak mengaminkan apa yang dilakukan oleh Giselle ya, yang videonya tersebar luas segala macam. Tapi apa yang terjadi? Gading luar biasa, masih membimbing Gempi dengan baik, ya, memaafkan dengan cara yang indah. Lah, ini yang nggak ada bukti. Ya, baru perdugaan tiba-tiba disebarluaskan sebagai istri durhaka. Terus yang lebih menyedihkan lagi adalah penyakit menular yang orang akhirnya berpikir HIV. Itu luar biasa ya. Pokoknya langkah Paula cerdas, dan memang perempuan harus cerdas, harus mampu mengaktualisasikan kemerdekaan diri. Lakukan aja apa yang harus dilakukan untuk menjaga mental diri. Oke, terima kasih Mbak Astrid.